Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah risalah berjudul Aktualisasi Semangat Berkorban dan Sikap Kebersamaan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ini diuraikan oleh Dr. Andes Asrori. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkorban dengan menyembelih binatang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu kala dengan tujuan untuk meredakan murka Tuhan atau penebusan dosa. Bahkan ada bangsa tertentu yang menggunakan manusia sebagai korbannya. Tetapi sejak Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah Nabi Ibrahim tatkala hendak mengorbankan Ismail sebagaimana yang ia lihat sebagaimana yang ia lihat di dalam mimpinya. Agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa korban dengan menyembelih manusia itu dilarang sejak saat itu. Dalam ajaran agama Islam, korban tidak hanya berarti menyembelih binatang saja, melainkan berarti segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antara lain amal kebajikan dan ketaatan. Bisa juga berarti mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan sosial dengan mengalahkan kepentingan khusus atau kepentingan pribadinya. Dengan demikian, secara kontekstual korban mempunyai arti yang sangat luas dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik kaya ataupun miskin. Di samping memberikan manfaat secara langsung, yaitu daging hewan yang dibagi-bagikan untuk peningkatan protein hewani, korban mengandung hikmah yang besar sekali. Hikmah yang pertama yaitu bersamaan dengan gema takbir dan mengalirkan darah hewan, bergetarlah hati kita
dan mengalir pula segala nafsu kebinatangan dari tubuh kita sebagai benang merah dari kegiatan kurban, sholat Idul Adha maupun haji adalah gema takbir. Ciri dari orang yang tunduk atau rendah hati antara lain bila nama Allah Ta'ala disebut, bergetarlah hatinya. Sehingga pada hari itu umat Islam di seluruh dunia hatinya bersamaan bergetar dengan gema takbir itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat 22 yaitu surat Al-Hajj ayatnya 34 sampai ayat 35. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan bagi tiap-tiap umat kami tetapkan ibadah kurban atas apa yang kami rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak, agar mereka ingat akan nama Allah. Maka Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu tunduklah kepadanya dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebut, hati mereka merasa bergetar. Hati mereka merasa bergetar, dan orang yang sabar terhadap kesengsaraan yang menimpa mereka, dan orang yang menetapi sholat, dan orang yang membelanjakan sebagian barang yang kami rezekikan kepada mereka. Yang kedua, kita dapat belajar dari perilaku hewan kurban, misalnya kambing, misalnya domba, misalnya sapi atau unta, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Perilaku hewan pemakan tumbuh-tumbuhan antara lain tidak tega memangsa sesama makhluk hewani, karena daging bukanlah makanannya. Tidak bersikap agresif, melainkan bersikap defensif dengan menunjukkan sikap waspada terhadap hewan pemakan daging. Cara bertahannya dengan hidup berkelompok, karena dengan cara ini dapat memberikan rasa aman. Terlihat adanya sang pemimpin yang menampakkan sosok panutan. Adapun perilaku hewan pemakan daging adalah kebalikannya. Antara lain binatang pemakan daging itu adalah binatang yang tega memangsa sesama makhluk hewani, bersikap agresif, pola operasinya bersifat individual
sesama jenis pun saling berebut, berani mengambil inisiatif atau menanggung risiko secara individual. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, perilaku seseorang yang ditimbulkan oleh sikap batiniah keindividuan senada dengan perilaku hewan pemakan daging. Sedangkan perilaku yang ditimbulkan oleh sikap batiniah kebersamaan senada dengan perilaku hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari hewan kurban yang merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, yang di dalam bahasa populernya disebut sebagai makhluk atau hewan herbivora. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu sampai di sini kajian kita untuk kali ini, dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.